Semarap. You listen, we talk. Oke, welcome back to Smadap. You listen, we talk. Oke, balik lagi dalam segmen Ngojay. Ngobrol Anjay. Kali ini kita ditemani kembali dengan Bapak Ustadz Taufik Salman. Nggak pakai kan ya? Taufik Salman apa yang kemarin di video sebelumnya? Alfariji. Nah, itu. Alfariji Berarti anaknya Gus Dur. Kayaknya sambil Nah, ngopi lagi nih. terus juga kita ditemani dengan jadi Pak Ustadz nih kita mau ngebahas terkait bentar lagi kan kita mau menghadapi atau mau menjalankan ibadah puasa, kita mau menuju bulan Ramadan. Dan kita nih bisa menemuinya nih dengan keadaan sehat walafiat. Amin, ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, terkait di bulan Ramadan kadang nih baik itu di bulan Ramadannya ataupun menjelang Ramadannya tuh ada hal-hal yang kalau saya pribadi nih nggak tahu nih itu tuh sebenarnya termasuknya tradisi kan ataukah memang ada turunan dari para sahabat tabi'in lah atau semacamnya gitu kan. Nah, yang mau ditanya pertama tuh Istilah ini kecurak salah satunya itu. kecurak atau Istilahnya apa sih, Bu? Tuh. kalau kata bahasa Sunda mah ini rerempakan. Nah, cucurak itu kegiatan gimana tuh, Bu? Itu sebelum dijawab nih. Apa ya, biasanya orang kalau mau puasa itu silaturahmi. Biasa kalau cucurak mah macam-macam ya, Madang ya? macam-macam ya. Intinya mah makan Istilah madang, madang bareng. Sama kayak gitu kan. sama keluarga lain, sama teman sekolah lain. Jadi sebelum puasa badan gemuk dulu dah. Nah, kalau yang Jadi bertemu. nah, terus juga kan ada yang namanya nanti pas udah puasanya ada yang bukber sama teman-teman. Ada juga tuh kayak sebelum ziarah Buria. Iya. Ya oke lah Ya jarang. Pak, ya Bu ya. Nah, hal-hal yang kayak gitu gimana tuh Pak Ustadz? Ya, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore rekan-rekan sahabat perjuangan. Insya Allah pada hari ini bisa memberikan kemudahan buat kita. Baik, saya akan menjawab apa yang telah disampaikan oleh Pak Eris, kemudian Pak Farid Bumi dan Halimah. Bahwa sekarang ini sedang ramai masalah tentang cucurak. Setiap tahun ketika mau menghadapi bulan Ramadan itu orang-orang pada ramai tentang cucurak. Apa sih itu cucurak? Maka kalau dilihat dalam Islam itu ada kata Sya'ban. Sya'ban itu kalau bahasa Sundanya ruah. Ruah itu kalau bahasa dalam buku Candrapin, orang-orang Hindu disebutnya bahwa ruah itu asal kata dari arwah. Maka orang-orang ketika mau menghadapi bulan Ramadan pada datang ke kuburan, ke arwah-arwah. Karena dari kata arwah itu ternyata arwah asal katanya nih. Asal kata dari arwah. Jadi ruah itu kalau dari buku Candrapin, buku-buku orang Hindu bahwa ruah itu asal kata dari arwah. Maka mereka ketika mau menghadapi bulan Ramadan itu pada datang kunjungan kepada makam-makam, kunjungan kemudian bikin-bikin sesajen karena itu untuk memberikan salah satu restu izin kepada arwah-arwah, kepada orang-orang yang sudah meninggal. Maka orang-orang itu disebutnya ruah itu asal dari arwah. Kenapa dalam Islam itu nggak ada ruah, tapi ada juga Sya'ban. Ya, tapi ke bahasa kita dijadikan ruahan. Ruahan itu asal kata dari arwah. Maka ketika itu mereka besoknya mau saum itu pada datang kunjungan dulu minta izin seperti itu. Maka dalam Islam itu tidak ada dikutuskan setiap mau menghadapi bulan Ramadan harus minta izin kepada orang-orang yang sudah meninggal. Setiap waktu pun kita sholat sebenarnya kita ngirim doa kepada orang-orang yang sudah meninggal. Tapi yang jadi permasalahan kenapa kita suka dikutuskan, dikhususkan ketika mau menghadapi bulan Ramadan seolah-olah kita itu mendatangi para arwah-arwah seperti itu. Nah, seperti menyiapkan sesajen. Contoh di kampung saya kalau satu hari mau menghadapi bulan Ramadan itu di kamar-kamar di gua-gua itu menyiapkan makanan, air, kopi. Nah, ini menjadi salah satu penyimpangan. Di mana apakah dalam Islam itu apakah ini dibenarkan? Bukannya menyalahkan masalah tentang kita ziarahnya, tetapi justru ini mengkultuskan atau mencampur adukan suatu hal
satu waktu dengan sesuatu yang mereka inginkan. Nah, kemudian apa yang disebut cucurak? Cucurak ini memang bahasa, kalau bahasa Cianjur itu adalah papajar. Kalau bahasa orang tua, ayo kita makan buru-buru sekarang, sok mak sekarang, besok mau menang dahar. Oh, sekenyang-kenyangnya. Kenyang-kenyang, sok burukeun. Nah, bahasa orang tua itu kan seperti itu. Maka 2 hari rek Ramadan itu orang-orang sampai-sampai mengunjungi tempat-tempat pengen enak makan, karena besok nggak bakal menang lagi makan siang. Nah, di situ dibahasakan cucurak, aya nu papajar, jadi melampiaskan bahwa besok nggak bakal nemu lagi makan siang, seolah-olah nggak bakalan hidup lagi apa gimana gitu kan. Walau alam Pak Erisnya dari mana gitu. Mungkin orang tua mah kata kayak obrolan bercanda, tapi memang kalau dipikiran seperti itu ya. Ayo kita makan buru-buru, kita nyari makan yang enak-enak. Besok mah nggak bakalan nemu lagi makanan yang enak. Jadi kesini seperti itu. Jadi kan sebuah kebiasaan masyarakat kalau mau menghadapi bulan Ramadan kayak wajib, kayak harus. Ya. Yang kan gini Pak Taufik ya, balik lagi yang tadi tradisi ruah atau arwahan itu. Balik lagi ke tradisi ruah atau arwahan itu kan. Ya mau nggak mau ya emang kita semua tuh menjadi banyak lah kerajaan Hindu Buddha gitu kan. Artinya tradisi Hindu Buddha tuh di masyarakat kita masih kental gitu kan. Walaupun udah dibalut dengan syariat Islam lah. Iya. Kayak tahlilan kan katanya dulu sebenarnya itu kegiatan Hindu Buddha. Katanya kan gitu ya. Kalau ada orang yang meninggal diisi malamnya cuman diganti dengan para wali gitu kan. Artinya kan balik lagi ke ruahan itu ya emang sudah melekat lah di masyarakat. Artinya apa sih istilahnya? Kalau untuk ngilangin kan mungkin susah tuh Pak. Tapi kalau misalkan masih tetap berkepanjangan berlanjut kegiatan tersebut, menurut pandangan agama ini masih sah-sah aja atau gimana nih gitu? Atau subhatkah atau gimana? Adatul hikmah, adat menjadi hukum ini yang tidak boleh. Kalau adat ya silakan, masalah urusan dunia silakan, masalah urusan kebiasaan manusia silakan. Yang tadinya di zaman Rasul tidak ada, di sekarang masalah urusan dunia silakan. Kata Rasul kalau urusan duniawi silakan antum uang tunta alam, antum lebih tahu. Tapi kalau masalah urusan agama kembalikan kepada kami, yaitu kepada Al-Quran tadi, as-sunnah, kan seperti itu. Maka ini yang jadi masalah ini, al-adatul hikmah, adat menjadikan sebuah hukum. Jadi gini, bahwa seolah-olah kebiasaan ini suka dikaitkan ke bahwa seolah-olah ini dari Nabi, seolah-olah ini adalah ada perintahnya, seolah-olah ini adalah diharuskan. Kalau sudah dikutuskan, dicampur adukan kepada salah satu ibadah, ini yang khawatir. Mana adat, mana ibadah, harus bisa dipisahkan. Ya, jadi sekarang banyak bahwa adat itu dicampur adukan kepada suatu hukum agama, seolah-olah wajib. Nah, tapi kalau masalah urusan kebiasaan ya silakan, contoh main bola itu kan kebiasaan lahun, kesenangan kita. Seperti itu. Jadi silahkan kalian mau melakukan apapun gitu, tapi jangan mencampur adukan al-iltibas, mencampur adukan antara hak dan batil, mana adat, mana itu perintah. Berarti untuk cucurak tersendiri, berarti itu masuknya ke adat ya Pak ya? Ya itu mah masalah tentang kebiasaan manusia. Kalau misalnya mereka itu sebelum Ramadan itu misalnya pengen ngeriung gitu kan ya, sebelum Ramadan gitu ada rasa silaturahim dengan keluarga sebelum Ramadan ya gitu kan, dengan cara kumpul-kumpul makan ya ada hal di sana ini tidak boleh, enggak. Cuman kalau udah dikaitkan kepada sesuatu itu yang dikhawatirkan. Kalau sesuatu juga kalau kayak tadi Pak, Bapak kan kalau di Cianjur apa namanya tadi Pak? oh papajar. Papajar, artinya Bapak mah apa ya? Ayo makan gitu ya, mumpung Ada. Tapi seiring waktu mungkin hal tersebut jadi hilang sepertinya ya Pak. Menjadi kalau lebih sekarang kalau saya lihat kalau cucurak itu lebih kepada yuk silaturahmi nih sebelum puasa. Mungkin silaturahmi sebelum puasanya mungkin positif ya Pak. Makanya tadi setiap kebiasaan itu jangan dilihat memandang negatif ya, tapi kita bahwa selama ini tidak berkaitan, tidak memutuskan kepada suatu agama itu boleh, apalagi ini sifatnya baik.
Ya, contoh kita silaturahmi kunjungan kepada saudara, kemudian kalau sesama guru kita ngumpul sambil makan-makan kan gitu ya, enak ya. Silaturahimnya. Apalagi tinggal makan lah. Nah, itu lebih enak. Tapi kalau memang misalnya sekarang disebutnya apa? Bukan papajar, apa namanya? Cucuraknya misalnya malah datang kepada hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan ya. Makannya tiba-tiba ada yang haram misalkan ya, ada minumannya. Maksudnya jangan ini sampai yang menumbuhkan kepada maksiat. Itu kan banyak ya sekarang cucurak penutupan Ramadan kayak kendangdutan. Nah, itu betul. Itu Pak, Masya Allah. Tancep atau mengundang-undang orang itu jaga sampai joget-joget sampai ini. Inilah hal adat menjadi salah satu munculnya maksiat itu. Nah, bukannya tidak boleh kebiasaan seperti itu tidak boleh, tapi kalau memang memunculkan sesuatu yang tidak maslahat, itulah. Apalagi ini kaitannya dengan Ramadan ya Pak. Lagi yang Ramadan, kemarin saya dengar bahwa ini acara apa penutupan mau menghadapi bulan Ramadan ngayat kendangdutan. Kan itu ya, bukan salah masalah cucuran, justru orang salah menempatkan sekarang seolah-olah dikutuskan dikaitkan kepada bulan Ramadan. Kan seperti Ya itu. betul. Artinya ada hal-hal yang seolah-olah sesuatu yang wajib. Iya. Tapi gitu. Sama halnya juga tadi karena tanggal 4 saya lupa ya Pak hadisnya, tapi katanya sih ada beberapa yang menyebut ini hadisnya lemah atau dhaif lah. Kamu berpuasa di bulan Syaban, gimana Pak? Ingat nggak tuh? Saya agak lupa nih. Bisa seolah-olah kamu puasa berapa 1000 tahun gitu. Artinya kan nggak usah puasa Ramadan dong kita. Itu kita udah puasa 1000 tahun dong. Iya juga ya, baru bener saya. Di bulan Syaban itu untuk meningkatkan kualitas iman, takwa, kesolehan kita, pendekatan diri kita kepada Allah. Nah, balik ke hadis yang itu Pak tuh, yang saya pernah dengar lah gitu. Kalau dalam sauma saya memang sudah baca tapi saya tidak berani Epi mengamalkan. pantatnya daya Katanya kalau kita puasa di bulan Syaban, jauh-jauh anaknya masih kecil-kecil diibaratkan masih kita puasa kecil-kecil 70 tahun apa 1000 tahun gitu. Ada juga mensoma Ramadan imanan wa ihtisaban, seperti itu yang kedua. Siapa yang saum sesudah melaksanakan saum Idul Fitri seperti saum Syawal 6 hari, maka seperti saumnya setahun berturut-turut. Kan itu hadisnya sahih itu. Tapi kalau Saban saya tidak berani mengatakan hal itu. udah Kan gitu kan ya. Berarti masih inilah sebenarnya. Tapi kalau hadisnya tentang saum Syawal itu artinya apa? Siapa yang melanjutkan saum setelah saum Ramadan yaitu di bulan Syawal 6 hari, maka seperti saumnya 1 tahun gitu. Dan akan diampuni dosanya tahun yang pertama. Nah, dari Bu Halimah atau Bumi ada yang mau tanyain lagi nggak? Panas. Bumi? Enggak, sama Bu Halimah kapan ngundang cucurak? Ya, jadi ke situ. Itu kayak penting Bu Halimah. Kalau mengundang masalah tentang tadi ya hal-hal sifatnya baik, mengundang makan-makan gitu, itu luar Nah, biasa. kalau- Pak Topik nunggu banget nih. Oke. Ini sedikit aja ngaitin anggaplah kita udah di bulan Ramadan. Ngebangunin sahur Pak, itu apa tuh? Tradisi apa dari zaman Nabi udah ada? Ya, itu mah tradisi. Tradisi. Ya, masa Nabi mau nggak sampai pakai dulag-dulag. Apalagi apa yang pakai sonya, Pak? Sahur kan nggak gitu juga. Ya, Pak, cuman jangan begitu Pak. Saya personilnya Pak. Personil bangunin saya cuman Pak. kalau alam ya karena sekarang mah lebih modern ya, jadi canggih lah, artinya lewat speaker lah atau apalah kan seperti itu. Ih, sekarang apa? Pak ada bebek. Oh, baby. Alarmnya bebek. Alarm yang Bebek kali. Alarmnya Maksud saya Bu Halimah. Oh, gila, bisa pengen ngelebarkan nyaman. Iya, Bu Halimah. Oke, mungkin itu aja guys. Nah, satu ya, ada kata Ada apa? bahwa apabila kalian ingin lebih mencintai kepada suami, maka ketika suami sudah meninggal, ya, maka akan mengeluarkan air liur dari sini. Maka Aisyah pernah menyedotnya air liur untuk membuktikan kecintaan yang lebih besar kepada Nabi. Ya, jadi kalau misalnya ada suami kita lagi sedang tidur, kemudian itu mah beda, itu mah acai. Jadi ini benar. Jadi Nabi ketika sudah meninggal, dia membuat meninggal, maka di pangkuan Aisyah itu, jadi airnya itu disedot itu membuktikan kecintaan
kecintaan batin lahir batinnya dengan betul-betul kepada Rasulullah, sampai ketika orang yang tidak menikahi itu akan mengeluarkan sedot Pak. Sedot. Tapi kalau itu bukti kasih sayang kita istri kepada suami. Tapi kalau suami sedang tidur keluar ini mah jangan disedot itu mah. Tidak ya teman. Tidak ya. Oke, untuk ini Pak, mungkin karena karena kita udah mau menyambut Ramadan nih, kira-kira ada nggak nih tips atau trik biar kita nih menyambut Ramadan itu, pertama perasaan kita gembira, badan kita sehat gitu kan, ibadah kita khusyuk. Artinya kan Ramadan ini bisa mungkin kita lebih baik nih dari bulan-bulan yang sebelumnya nih, agar di Syawal itu kita kembali ke fitri balik. Ya, baik. Bahkan Pak saran-sarannya Pak. Fitri. Emang si Fitri di mana? Di rumah. Baik, kalau misalnya kita ini ingin mempersiapkan bulan Ramadan biar saum kita menjadi saum matulan ya, saum matulan, maka kita itu jangan kayak seperti orang-orang yang rugi, orang-orang muflis, orang-orang yang rugi nanti di akhirat, orang-orang bangkrut. Nanti ada yang bertanya, ya Rasulullah, ada orang yang bangkrut nanti di akhirat. Orang yang bangkrut di akhirat itu apa? Bukan orang misalnya ketika ke akhirat nggak bawa uang, nggak bawa harta, nggak bawa perhiasan. Tapi kata Rasul, orang yang bangkrut itu adalah orang yang saum, fisiknya kuat, ya, saumnya dari fajar sampai maghrib dia tamat, tapi masih meninggalkan sholat dan hal-hal yang lainnya. Itu yang disebut bangkrut. Merasa diri mereka itu bahwa saum itu tamat, sampai kepada tujuan, tetapi mereka justru itu adalah orang-orang yang rugi, yang memang mereka itu saumnya tidak diisi dengan hal-hal yang baik, yang artinya dengan kebaikan-kebaikannya. Maka kita ketika mau menghadapi bulan Ramadan ini, kita tingkatkan kualitas iman. Maka bukti ciri orang yang beriman itu adalah kegembiraan ketika mau menyambut bulan Ramadan. Di mana kegembiraannya? Ini keimanan kita. Kenapa? Karena kita rindu maghfirah Allah. Karena orang yang mendapatkan maghfirah Allah adalah imanan wa ihtisaban. Segala sesuatu ibadah harus karena iman. Dasar iman. Intinya marhabannya Ramadan. Oke, mungkin itu aja untuk kesempatan kali ini di Ngojai kali ini. Kalau untuk ngomongin tentang yang puasa masih banyak nih Pak. Masih Tapi banyak. nanti mungkin episode berikutnya Pak ya. Insya Allah. Bapak masih bisa di calling kan ya? Bisa, yang penting ini. Ya. Tadi udah Apanya Pak? Ini, pokoknya ini gitu. Oke, mungkin itu aja. Mungkin itu aja Ngojai kita pada Pak Faris, episode maaf kali ya, ini. tadi mah bercanda, tapi jangan dianggap main-main. Oke, closing. Mungkin itu aja Ngojai kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, share, subscribe, komen channel Semadap. Oke. Balik lagi nanti di segmen Ngojai ngobrol anjay. Dadah. See you next